Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel 3 Petani Muda. Untuk video kali ini kami akan membuat perbandingan porang yang terkena naungan dan yang tidak terkena naungan. Dan ini contoh porang yang terkena naungan yang tidak full 12 jam terkena sinar matahari. Jadi seperti ini, sangat bagus, hijau-hijau dan perkembangannya sangat cepat dan besar. Ini salah satunya. Yang sebelah sana umbi, yang paling ujung sana itu umbi. Dan ini katak, yang ini katak. Dan itulah contohnya. Jika menggunakan naungan, pertumbuhannya sangat baik. Jika tidak menggunakan naungan, pertumbuhannya lambat dan jelek. Jadi ini contohnya. Nanti kami akan beri contoh yang gagal karena tidak ada naungannya. Dan ini porang yang terkena naungan. Dan yang ini kenapa kecil-kecil? Karena katak mini. Katak mini yang sebelah sini. Makanya kecil-kecil. Dan ini pertumbuhannya sangat baik karena ada naungannya. Daunnya lebar-lebar. Jadi untuk petani pemula, jika ingin pertumbuhannya bagus, itu diwajibkan untuk menggunakan naungan atau mencari lahan yang sudah ada naungannya seperti pohon karet, pohon sawit, dan lain-lain. Jadi pertumbuhannya sangat berbeda sekali yang terkena naungan dan yang tidak terkena naungan. Jadi ini contoh porang yang terkena naungan tidak full 12 jam. Sangat berbeda. Nanti saya kasih contohnya yang gagal. Tapi ada sedikit yang ada harapan untuk tumbuh tapi tidak banyak. Itu karena faktor tidak ada naungan. Yaitu yang sudah saya bahas. Porang sangat butuh naungan, apalagi kita yang di Riau. Karena Riau, khususnya yang Pekanbaru, yang dekat dengan Pekanbaru, kota Pekanbaru, itu kota terpanas nomor 2 di Indonesia. Jadi kita diwajibkan untuk bernaungan. Oke, saya beri contoh yang tidak terkena naungan. Jadi untuk para petani pemula, saya sarankan wajib menggunakan naungan karena hasilnya sangat berbeda dan sangat berpengaruh sekali naungan. Dan inilah sebagian contoh porang kami yang tidak terkena naungan. Hampir di setiap lubang itu yang tumbuh hanya 40%. Yang tidak tumbuh 60%. Dan ini kami segerakan menggunakan naungan seadanya seperti ini, pelepas sawit.
karena di sini pelepas sawit sangat mudah mencarinya. Dan itulah bahayanya porang tanpa naungan. Apalagi kita yang dekat di Kota Pekanbaru, yang panasnya nomor 2 di Indonesia. Nah, itu dia yang porangnya hampir gagal karena dari pagi sampai sore itu terkena panas. Nah, ini dia gagal, porang yang gagal karena tanpa naungan. Jadi gini, untuk para petani porang, khususnya yang dekat Kota Pekanbaru. Jadi ini menurut pendapat kami, panasnya di sekitaran Kota Pekanbaru, apalagi yang di Pekanbaru, itu kota terpanas di Indonesia nomor 2. Nah, ketika panas, apalagi bibit itu baru tumbuh dari permukaan tanah, baru muncul dari permukaan tanah, dan baru tumbuh, dia terbakar seperti ini. Terbakar seperti ini karena faktor mulsa yang panas, karena pantulan panas dari matahari, lalu ditambah lagi panasnya dari matahari, jadi terbakar dia seperti ini. Nah, seperti itulah, jadi tumbuhnya tidak maksimal. Jadi ini pengalaman dari saya, jadi mohon diambil positifnya. Saya bukan mengada-ngada, ini pengalaman pribadi kami. Jadi kami sudah mengalaminya. Jadi mohon untuk para petani pemula wajib atau kalau bisa menggunakan naungan. Ini untuk awal tumbuh, tapi kalau sudah besar, sudah umur 4 bulan dan 3 bulan, mereka sudah beradaptasi dengan ekstrimnya panas karena sudah besar. Jika masih pertumbuhan seperti ini, diwajibkan untuk diberi naungan agar pertumbuhannya baik. Dan kalau ditanam dengan bentuk umbi, itu sudah saya pastikan dia beradaptasi dengan panas yang ekstrim, sudah bisa beradaptasi dengan panasnya yang ekstrim. Tapi jika masih bibit umbi mini seperti ini, itu sangat sulit untuk beradaptasi dengan panasnya yang ekstrim. Jadi itu perbedaannya. Ini saya tanam di lokasi yang sama, bibit yang sama, dan waktu penanamannya pun sama. Tapi yang berbeda, ada yang terkena naungan dan ada yang tidak terkena naungan. Nah, inilah contohnya yang tidak terkena naungan. Pertumbuhannya tidak baik. Ini pengalaman pribadi kami ya. Jadi mohon maaf jika tidak satu sepemikiran. Soalnya kami sudah mengalaminya, jadi sangat berbeda. Ini yang tidak terkena naungan, dan yang tadi yang terkena naungan, tidak terkena panas 12 jam. Jika ada yang tidak seperti saya, nah itu berbeda lagi mungkin, atau cuacanya tidak terlalu panas, cuacanya panas tapi seperti di gunung, pasti tahu sejuk udaranya itu tidak separah yang di sini. Saya sudah menjamin. Kita di Riau berbeda dengan wilayah lain. Apalagi MDPL kami itu sangat rendah, di bawah 40. Dan di bawah garis Khatulistiwa. Dan itu untuk penjelasannya. Jadi mohon diambil yang positifnya. Oke, jadi itulah perbedaannya. Sangat berbeda sekali pertumbuhannya, sangat baik yang terkena naungan. Oke, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.